Jumpa lagi dengan saya Nelinda di Nelinda Ministry. Hari ini saya mau cerita lagi tentang kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Ada seorang ibu, sebut aja bernama Rere. Dan suaminya adalah seorang anggota angkatan laut di Surabaya, Jawa Timur. Dia mempunyai 2 orang anak, cowok dan cewek yang sudah besar ya sudah dewasa, sudah bekerja. Nah, ceritanya Ibu Rere tentunya punya kedua orang tua juga dong, ibu dan ayahnya. Nah, ibunya adalah seorang rentenir dan bapaknya seorang anggota angkatan laut. Bapaknya terkenal orang yang sangat baik. Perjalanan hidupnya baik. Beda dengan ibunya. Selain ibunya sebagai rentenir, ibunya juga punya kuasa kegelapan. Jadi rumah tangga orang kalau dengan ada kuasa kegelapan itu selalu aja runyam. Tidak ada damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Pasti, boleh saya jamin 100% nggak ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus pastinya. Nah, karena dia sudah menikah dan punya rumah sendiri, dia tinggal di Sidoarjo. Anak yang pertama itu ikut sama neneknya dari sejak lahir. Dan anak yang cewek ikut ibunya. Anak ini sekolahnya di SMK dan sekarang sudah bekerja di hotel. Nah, bagaimana perjalanan hidup Bu Rere dengan suaminya? Pak Jojo ini ditugaskan pindah dari Jawa Timur ke Sulawesi Selatan. Dan dia meninggalkan Ibu Rere dengan anaknya. Yang kasihan adalah Ibu Rere ini tidak bekerja. Jadi penghasilan hanya dari suaminya. Beruntungnya karena anaknya sekarang sudah bekerja. Jadi selama 9 tahun ditinggal, itu suaminya tidak pernah ada tanggung jawab. Setiap bulan dia hanya diberikan 250.000. Bagaimana bisa makan dengan 250.000? Dia berusaha bertahan dengan 250.000 setiap bulannya. Bukan cuma itu, bukan saja terintimidasi dengan finansialnya, tapi yang lebih seru lagi ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghimpit dia. Jadi dia itu di samping roh kuasa kegelapan dari ibunya juga yang mengintimidasi, juga dari suaminya. Setiap hari dia harus mengandalkan Tuhan Yesus. Tanpa dia mengandalkan Tuhan Yesus, pasti dia sudah lewat. Tiap hari, kadang-kadang untuk tidur siang aja, dia diserang. Ada tiap hari loh. Kadang siang, kadang malam. Itu kalau tidur, walaupun dia sudah berdoa nih, itu ada asap hitam yang gelap pekat. Itu dalam satu kamar itu penuh. Dan roh yang di asap hitam itu menarik rohnya dia. Jadi ada tarik-tarikan gitu loh. Sampai dia tuh tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mengucap Tuhan Yesus. Dari dalam hatinya aja panggil Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Baru dia terlepas. Dia bangun, biasanya dia bangun langsung dia berdoa. Dia naikkan pujian, dia menyembah, dia berdoa. Hanya memang Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Gak ada seorang
manusia atau seorang pribadi pun yang bisa menolong dia dalam kondisi seperti itu. Tidak ada satu pun, hanya Tuhan Yesus. Dan saya selalu kuatkan dia hari lepas hari. Andalkan Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus tidak mungkin dia bisa hidup. Pasti dia sudah dibawa sama roh jahat itu. Tega banget mereka. Dan suami ataupun orang tuanya tahu sebenarnya pergumulan dia, tapi mereka tidak menolong dia. Justru mereka membenci dia. Dia mengandalkan Tuhan terus dalam hidupnya. Dia setiap hari dia mohon saya doa. Dan juga saya bilang sama dia, saya tidak bisa menolong kamu, Bu Rere. Hanya Tuhan Yesus yang bisa nolong kamu. Dan andalkan dia. Dalam kondisi kamu seperti apapun, andalkan dia. Luar biasa pergumulannya selama 9 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Terintimidasi dengan kuasa kegelapan hari lepas hari. Kadang dia sedang sendirian di rumah, dia lihat ada nenek-nenek pegang tongkat sambil melihat dia dengan mata yang julid banget ke dia. Lain kali dia lihat ada sosok hitam besar di dalam rumahnya dia. Mengerikan sekali. Kadang-kadang di dalam rumah angin ribut gitu loh, kencang. Padahal di luar nggak ada angin. Tidak ada badai. Tapi dalam rumahnya dia cuma berteriak, Tuhan Yesus tolong. Nah saya salut sama imannya Bu Rere ini. Dalam kesendirian dia hidup dengan 2 ekor anjing yang setia menemani dia. Lucu juga anjing-anjing ini ya. Saya kagum dengan anjing-anjing ini. Karena mereka ketika lihat dia menangis gitu ya, anjing itu dua-dua duduk sambil memandang mamahnya gitu ya. Seakan-akan mereka mau bilang, mama jangan nangis, kami ada menemani mama. Itu membuat saya sedih gitu loh. Kadang-kadang dia lagi tidur, tiba-tiba ada anjing melihat ada sosok lain gitu. Anjingnya lompat ke atas tempat tidur. Yang satu ini dia sundul-sundul Ibu Rere, suruh bangun. Yang satu dia melongo aja gitu, melihat di satu sisi rumah gitu. Ada lagi kadang mereka dua-dua melolong. Kalau anjing melolong kan pertanda ada melihat roh lain ya. Itu yang terjadi. Dan aku salut banget dengan iman percaya dia yang mengandalkan Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang seperti begitu, 9 tahun, bukan waktu yang pendek, bukan 9 hari, bukan 9 bulan, 9 tahun. Dia bertahan dengan kondisi seperti begitu. Dia juga tidak berani pergi meninggalkan rumahnya, karena dia khawatir suaminya sudah dengan perempuan lain dan sudah ada anak juga. Dia tahu, tapi dia tidak berdaya. Suaminya memfitnah dia di mana-mana sehingga tidak ada orang yang percaya pada dia. Orang bilang dia orang gila. Di gereja di daerah Sidoarjo, orang menganggap dia gila. Orang yang tidak waras. Tetangganya semua memusuhi dia, menganggap dia orang gila, tidak waras. Karena suaminya sudah cerita macam-macam. Sebelum suaminya meninggalkan dia, suaminya sudah fitnah dia sampai hancur-hancuran. Di kantor pun begitu, di gereja begitu, di lingkungan rumah begitu. Dia mau kemana coba? Kalau dia pergi meninggalkan rumah, suaminya dengan mudah datang. Suaminya bisa menjual rumah itu. Jadi dia khawatir kalau suaminya menjual rumah itu sehingga nanti dia dan anak-anaknya tidak kebagian gitu, sehingga dia bertahan di situ. Saya bilang kalau ibu mempertahankan rumah untuk anak-anak, andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa jadi pembelamu. Tuhan yang bisa menolongmu. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa menolong kamu di situasi yang seperti ini. Andalkan Tuhan. Luar biasa iman percaya. Salut saya Bu Rere, aku salut sama kamu. Kamu perempuan yang kuat. Kamu luar biasa Bu Rere. Saat ini saya percaya kamu menonton video ini. Andalkan Tuhan terus ya. Tuhan sangat mengasihimu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.